Sahabat Bunda, video Bunda kali ini Bunda akan menelusuri lokasi situs Batu Kuda yang berada di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Batu Kuda merupakan sebuah situs wisata alam di Kabupaten Bandung di mana lokasinya ada di ketinggian 1150 sampai 1300 mdpl. Sebagian besar areanya berupa perbukitan yang ditumbuhi hutan pinus. Batu ini merupakan situs sejarah peninggalan sebelum masuknya agama Islam. Konon, batu ini adalah perwujudan seekor kuda milik Prabu Layang Kusuma dengan permaisurinya, yaitu Ratu Layang Sari. Nama Mang Layang sendiri diambil dalam bahasa Sunda dari kata layang yang berarti terbang. Asal-usul nama ini adalah dari cerita rakyat setempat, yaitu cerita kedatangan seekor kuda terbang yang bernama Semprani. Dikisahkan, kuda yang bernama Semprani ini mencoba terbang dari wilayah Cirebon ke wilayah Banten. Ketika terbang, kuda terbang ini tersungkur jatuh di permukaan dasar lereng gunung ini. Terdapat suatu batu besar yang dinamakan Batu Kuda di gunung ini, yang dikisahkan oleh kisah kuda terbang Semprani yang tersungkur hingga terlilit dengan semak belukar di gunung ini. Sehingga kuda tersebut tidak bisa membebaskan diri selama-lamanya hingga akhirnya menjadi batu. Letak dari batu ini berada di jalur pendakian yang sekarang diberi nama Jalur Batu Kuda. Gunung ini memiliki cukup banyak jalur pendakian, antara lain melalui Bumi Perkemahan atau Wanawisata Situs Batu Kuda Kabupaten Bandung, Palintang Ujung Berung, Kabupaten Bandung, dan Baru Berung. Selain itu, di balik sejarah dan asal-usul Batu Kuda ini, terdapat cukup banyak hal menarik dari situs wisata ini. Sebut saja yang paling terkenal adalah view atau panorama alamnya yang masih sangat asri dan asli. Suasana tenang dan damai yang disuguhkan di Batu Kuda yang ada di Gunung Malayang ini tentu jarang sekali bisa Anda dapatkan di perkotaan. Meskipun Batu Kuda di Gunung Manglayang ini merupakan situs wisata alam, sebagian besar fasilitas pendukung terbilang sudah cukup lengkap. Fasilitas warung makan di sini cukup banyak, menu yang dihidangkan juga cukup lengkap dan harganya terjangkau. Area parkir di sini sangat luas. Anda dapat memarkirkan kendaraan Anda di sini. Petugas di sini selalu siap siaga menjaga area parkir ini, jadi dijamin aman. Toilet dan musola menjadi fasilitas wajib di sini. Anda tidak akan kesulitan untuk menemukan dua fasilitas ini karena lokasi keduanya sangat strategis. Selain dapat menikmati keindahan alamnya, Anda juga bisa have fun dengan aktivitas-aktivitas outdoor yang ada di sini. Anda pun akan merasa nyaman dengan kehadiran fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Lokasi Batu Kuda ada di Kampung Cikonang, Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Situs Batu Kuda ini merupakan peninggalan agama pra-Islam dengan perwujudan seekor kuda yang menjadi tunggangan Prabu Layang Kusuma dan permaisurinya, Ratu Layang Sari. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kuda terbang tersebut berasal dari Gunung Kidul dan bernama Kuda Semprani yang sedang melintasi Gunung Manglayang dari arah Cirebon menuju Banten. Di tengah perjalanan, kuda tersebut terperosok di sebuah area yang tidak jauh dari titik Sanghyang kaki gunung. Ia terperosok yang begitu dalam sehingga hanya separuh badannya saja yang terlihat. Kemudian, kini kuda tersebut menjelma dalam wujud baru. Dari bentuk batu yang tampak, kuda tersebut mencoba membebaskan diri kubangan namun tidak mampu. Kubangan sang kuda Semprani saat ini dikenal dengan nama Batu Kuda. Ada sebuah mitos yang berlaku di kalangan masyarakat. Menurut Abah Eben, juru kunci Batu Kuda mengatakan, pada 3-4 tahun lalu terdapat beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar masyarakat. Misalnya, setiap hari Senin dan Kamis para pendaki atau siapapun dilarang memasuki area Gunung Manglayang karena pada saat itu dipercaya sebagai hari berkumpulnya para leluhur roh. Jika mendaki tidak boleh dalam jumlah orang bilangan ganjil. Norma yang telah ditetapkan oleh pangriksa sesepuh sebaiknya ditaati karena hal itu berkenaan dengan keselamatan jiwa seseorang, kata Epen saat ditemui beberapa saat lalu. Namun, itu dulu. Kini, pengunjung boleh ke Manglayang kapanpun, termasuk hari Senin dan Kamis. Selain itu, diperbolehkan dalam hitungan ganjil. Di area Batu Kuda, berbagai macam ritual dilakukan dan pada akhirnya membuahkan hasil. 3-4 tahun kebelakang adalah masa akhir dari kegelapan tentang Manglayang. Adapun norma mutlak yang tetap berlaku yaitu tidak memancing keributan atau membuat kerusuhan, menjaga hutan dan gunung, tidak merusak alam, tidak merusak situs batu dengan mencoret-coret.
Batu kuda ini hanya berjarak 700 meter dari titik Sang Hyang dengan mengikuti jalan yang diarahkan oleh pengriksa. Tidak jauh dari batu kuda terdapat batu kursi. Di batu ini konon sang penunggang kuda Semprani beristirahat sambil menunggu kudanya yang terperosok di kubangan terbebas. Selain batu kuda dan batu kursi, di Manglayang juga ada batu lainnya seperti batu lawang, batu tumpeng, dan batu keraton. Menutur mitos, batu keraton tidak bisa sembarangan ditemukan oleh pendaki ataupun orang biasa dan bersifat mistis kerajaan. Gundukan batu yang ada di Gunung Manglayang juga dipercaya sebagai perwujudan lain dari prajurit. Abah Hapen mengatakan, pada 1977 terjadi bencana longsor di Gunung Manglayang. Sejumlah 51 rumah rusak, namun tidak ada korban jiwa. Situs Batu Kuda juga merupakan aset perum perhutani yang terletak di wilayah Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Situs Batu Kuda dapat dicapai melalui beberapa jalur. Jalur paling mudah menuju situs Batu Kuda adalah melalui jalur Cibiru. Perjalanan dilanjutkan ke arah atas hingga mencapai Batu Kuda, sekitar 7 km lebih jauh. Meskipun jalannya mungkin agak sempit sepanjang perjalanan, pemandangan indah dan udara sejuk kota Bandung akan membuat siapapun merasa senang. Jika Anda merasa bingung, jangan ragu untuk bertanya pada penduduk sekitar. Situs Batu Kuda ini memiliki nuansa yang sedikit mistis, bahkan ada aturan yang berlaku di sini. Setiap hari Senin dan Kamis, pendaki atau siapapun dilarang memasuki area Gunung Manglayang. Menurut kepercayaan setempat, hari itu merupakan waktu berkumpulnya para leluhur dan roh halus. Selain itu, pada hari-hari lainnya, pendakian tidak diperbolehkan dalam jumlah ganjil. Jadi, jika Anda berkunjung ke situs Batu Kuda, penting untuk mematuhi peraturan setempat seperti ini. Keindahan situs ini semakin bertambah dengan keberadaan hutan pinus yang rindang, yang juga menjadi tempat favorit para pengunjung untuk berfoto. Di dalam situs Batu Kuda, Anda dapat melakukan kegiatan berkemah, trekking, atau bersepeda. Udara sejuk di sini membuat pengunjung betah dan enggan pulang. Tiket masuk ke situs Batu Kuda cukup terjangkau, yaitu Rp3.000 per orang, dengan tambahan Rp5.000 jika Anda ingin berkemah di sini. Meskipun tempat ini adalah wisata alam, sebagian besar fasilitas penunjang sudah tersedia dengan lengkap. Di situs Batu Kuda, terdapat warung-warung pedagang makanan, lapangan parkir, toilet, musola, dan fasilitas umum lainnya. Jadi, jangan khawatir kelaparan atau bingung jika Anda membutuhkan sesuatu di situs Batu Kuda. Jelajahi mitos dan cerita di balik situs ini, serta lepas penat dengan kegiatan yang menarik. Liburan di situs Batu Kuda akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi Anda dan keluarga. Sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini yang membahas tentang situs Batu Kuda yang berada di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video Bunda ada manfaatnya ya. Jangan lupa juga buat membunyikan lonceng notifikasinya ya sahabat Bunda, agar apabila Bunda menayangkan video baru ada notifikasinya ke handphone sahabat Bunda sekalian. Nah sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam santun.